ilaha wahida wa rabban syahida la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Yang kedua, amalan yang kedua, di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Nabi SAW, kata Nabi, yuhsyaru qaumun yaumal qiyamah, yuhsyaru qaumun min ummati yaumal qiyamah. Kalau pada hari kiamat ada satu kaum, sekelompok umat manusia dari kalangan umatku akan dibangkitkan menjadi Rasulullah. Ala manabiri min nur. Mereka dibangkitkan di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Yamurruna ala sirati kal barqil khatib. Mereka akan melintasi sirat secepat kilat menyambar. Untuk bagaimana? Ada sekelompok umat Rasulullah pada hari kiamat nanti, ketika mereka baru dibangkitkan dari kubur mereka, langsung ditempatkan dalam mimbar-mimbar yang bercahaya. Mereka akan melintasi sirat secepat kilat menyambar. Kata Nabi, lahum minal anbiya walahum bisyuhad walahum bisiddiqin wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi, bukan para aulia, dan bukan para syuhada. Artinya orang biasa. Umat Rasulullah akhir zaman orang biasa. Kalau para nabi wajar mereka dibangkitkan, mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar yang bercahaya, punya kedudukan yang tinggi, melintasi sirat secepat kilat, bahkan seperti hembusan tiupan angin. Begitu juga dengan para aulia, kekasih-kekasih Allah, orang-orang mati syahid istimewa, tiga kelompok ini. Tapi ini manusia biasa, umat Rasulullah orang biasa. Lahum minal anbiya wa lahum minas siddiqin wa la syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan para aulia, dan bukan para syuhada. Siapa mereka? Ini amalannya. Mudah-mudahan kita kompak. Innahum qaumun. Mereka adalah kaum, sekelompok umat manusia, kata Rasulullah. Tuqda ala aidihim hawaijun nas. Dikabulkan, ditunaikan hajat-hajat manusia lewat tangan-tangan mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang katujuh orang lain. Mereka adalah setiap siapa yang datang yang memiliki keperluan beres. Mereka adalah setiap siapa yang melaporkan kekurangan ini, kekurangan itu, beres. Harap kalau dia orangnya. Artinya orang-orang ini memiliki sifat kedermawanan, berjiwa sosial. Ada yang minta tolong, ditolongin. Ada yang minta bantu, dibantuin. Berhutang, dihutangkan. Minta, dikasih. Kekurangan ini dijulungi. Masya Allah. Tuh ada orang yang itu. Memang Allah Ta'ala akan mengulahnya kayak itu. Ketujuh menolong orang. Bahkan anehnya orang lain mendatanginya. Jadi kami kekurangan balas dulu. Kalau kamu hutang, kami minjam ini ambil. Pokoknya hajat-hajat orang itu beres harus. Minta nasihat, dinasihati. Minta petunjuk, dikasih bimbingan. Nah, orang-orang seperti ini kadang berat, tapi nya memiliki istilah Mbah Gurus Kumpul itu ringan hati, ringan tangan. Orang yang memiliki sifat ringan hati, ringan tangan. Kita tuh kan disuruh Allah, bila ada orang memerlukan, kalau kita tawa bantu, kita tolong lawan duitnya ada, bantu lawan duit.
apa kita? Tenaganya mana dan orang apa? Sumbangkan pikiran kita, ide-ide cemerlang kita. Intinya jangan pamalar, dipakai-pakai tenaga kita ini untuk menolong orang. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW datang orang ke Rasulullah, nasihati ulun, nasihati. Ya Rasulullah, ajarkan ulun ini, diajar apaan? Ya Rasulullah, ulun minta ini, diberi. Pokoknya bila orang itu datang selama sidin kawal mengabulkan hajat, dikabulkan terus Rasulullah. Yakin kita baik bila kita ketujuh mengabulkan hajat orang, hajat kita dunia akhirat dikabulkan Allah. Benar. Nah, kalimat syarat akan dibangkitkan nanti di atas mimbar yang bercahaya dan melintasi sirat secepat kilat. Mereka itu adalah orang yang suka menunaikan hajat-hajat orang. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga yaitu menjaga sembahyang 5 waktu berjamaah baik. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa menjaga sembahyang 5 waktu berjamaah, Allah berikan 5 keistimewaan. Pertama, diberkahi rezekinya. 2, dilebarkan kuburnya. 3, dilepaskan dari siksa kubur. 4, menerima catatan amal dengan tangan kanan. 5, meniti sirat secepat kilat. Terutin dari kelebihan. Kelima, masuk surga bi ghairi hisab. Pertama, kuburnya melebar, diangkat dari sisa kubur, menerima catatan amal dengan tangan kanan, meniti sirat secepat kilat, masuk surga bi ghairi hisab. Siapa ini? Orang yang menjaga sembahyang 5 waktu berjamaah. Ujar Nabi, Basyiril masyahina fi zulami binurita mi yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira, basyiril masyahin, berikan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang berjalan ke masjid pada malam gelap gulita. Artinya berjalan ke masjid ini melaksanakan sembahyang isya berjamaah sama sembahyang subuh. Ya, di zaman Rasulullah, karena belum ditemukan lampu penerangan, itu kalau isya itu gelap banget sudah. Makanya orang-orang munafik bila isya itu kan sembahyang. Kalau yang maghrib punya sembahyangnya berjamaah, sebab masih kelihatan. Amun kada hadir di masjid ketahuan munafik, kisahnya beriman dan munafik. Ya Rasulullah kalau kata tahu sembahyang sini paling kalau sahabat di jadi lingkungan. Kalau maghrib itu kan masih kelihatan. Tapi bila sudah isya, kadang belum hendak bukti lah, mati lampu kita berada. Karena kelihatan lagi kan muka kita ini kadang sudah sama subuh. Jadi sembahyang yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Namun juhur asalnya ada ya, sebab kiranya kadang ketahuan. Di zaman Nabi itu ukuran orang beriman itu nampak pada sembahyang. Namun kita banyak nggak tahu kita. Karena orang banyak sembahyang di rumah. Kalau zaman Rasulullah berjamaah bersama Nabi. Nah, orang yang berjalan menuju masjid hendak sembahyang berjamaah kayak isya di tempat Tangerang, ujar Rasulullah, kabar gembiranya apa? Cahaya yang sempurna nanti padanya. Oh, itu titian sirat itu terang. Lihat soal kalau melihat kayak orang perjalanan fashion show, dirinya berjalan, di higanya lampunya menyala. Asik kalau kayak itu kayak bukan lampu menyala lagi, nyambur api di sini. Wah, di akhir-akhir lebih hebat lagi. Siapa nih? Orang-orang yang sering berjalan ke masjid, sembahyang isya, sembahyang subuh. Nah,
Kemudian yang keempat, apa amalannya supaya kita mudah nanti melintas di tiang sirat? Kata Nabi SAW, yaitu makana asyaddu hubban li ahli baiti, siapa yang lebih cinta kepada ahlul baitku, mereka itulah orang-orang yang mudah meniti titian siratal mustaqim. Siapa itu ahlul bait? Siapa itu keluarga Nabi? Keluarga Nabi di sini maksudnya adalah kelompok, bukan kelompok, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib, zuriat Rasulullah SAW, atau yang lebih kita kenal di istilah di Indonesia dengan sebutan habaib ataupun para sayyid. Nah, ini kita disuruh mencintai. Adapun keterangannya insya Allah akan kita lanjutkan pada malam Jumat yang akan datang. Nah, ini kan kita di Indonesia rame-ramenya tentang apa ya, kayak kisah nasab memang. Ulun ini bingung juga bang, pernah juga belajar tentang penulisan karya ilmiah. Hanya kan mengaku itu tesis. Tesis itu kalau pada salah lebih tinggi, lebih di atas pada skripsi atau makalah ya. Kan orang menulis skripsi aja itu ada aturannya, ada metodenya, metode penulisan.